Halo sahabat semua, ini merupakan lanjutan dari video 2 hari yang lalu. Ini adalah part 2-nya, ya. Di mana hari ini kita melihat kalau untuk IHSG sendiri naik nyaris 70 poin ya, hari yang bagus tentunya. Mudah-mudahan kalian semua profit. Nah, di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana perekonomian Amerika dari sisi pertumbuhan ekonominya itu mengalami kontraksi ya. Di sini kita lihat kontraksinya adalah bottom-nya itu ada di kuartal ketiga ya. Jadi bagaimana mengalami penurunan sekarang ini aktualnya di 1,9%, Q1 tetap masih turun, Q2 turun, Q3-nya adalah bottom, baru pick up di Q4. Kita akan compare pertumbuhan GDP untuk Indonesia. Di sini berkata lain bahwa untuk kontraksi untuk pertumbuhan ekonominya Indonesia mulai dari aktualnya sekarang 5,72%, Q1 turun di 4,2, Q2-nya adalah bottom di 4,1. Seterusnya Q3 tetap masih flat, pick up-nya di Q4. Nah, untuk inflasinya juga kita lihat bahwa bisa dibilang dari actual sampai dengan Q1 ini inflasi flat, baru di Q2 big news-nya di sini adalah Trading Economics memberikan proyeksi inflasi Indonesia sudah mulai akan turun ya, mulai di kuartal kedua. Jadi kalau kita melihat tahun lalu sebelumnya bahwa inflasi gitu ya di beberapa negara mulai dari Amerika, Eropa itu ya sampai ke Indonesia itu naiknya gila-gilaan. Pemicunya jelas karena perang Rusia sama Ukraine membuat harga-harga komoditas di luaran sana luar biasa naik, supply chain terganggu, dan lain sebagainya. Jadi, the good news is angka spike untuk inflasi yang terburuknya itu kita sudah lewati. Ya, jadi sekarang adalah bagaimana pemerintah kita fokus untuk bisa memperbaiki sehingga menggenjot pertumbuhan GDP. Kita akan lihat indeks ISG. Nah, ini merupakan indeks ISG. Ya, hari ini sesi 1 closingnya di 6653. Nah, sebelum saya akan menjelaskan di sini, kita lihat sebentar bahwa di tahun lalu di 11 Mei 2022 saya pernah membuat video ini gitu ya dengan estimasi di angka untuk indeks di angka kita lihat. Oke, angka indeks koreksi sampai 6.200 memang belum terjadi, di mana harga terendah IHSG baru kemarin low-nya adalah di 6557. Ya, jadi selang saya buat video itu dari Mei itu indeks kurang lebih ada di level 6.600-an ya. Estimasi saya adalah ISG tetap akan turun sampai ke 6.200 ya, walaupun melalui dengan kenaikan sedemikian rupa dia sempat menyentuh sedikit all time high ya, menciptakan harga all time high yang hanya sisi sedikit dari sebelumnya, kemudian mau nggak mau dia dipaksa turun lagi sampailah di hari ini. Nah, untuk sekarang yang namanya support IHSG, support pertama itu levelnya adalah di 6449 sampai 6500 kecil ya. Kemudian bagaimana kalau misal support ini dijebol? Next supportnya ada di angka 6.100-an sampai 6.200-an. Jadi angka ini masih sama dengan yang saya coba estimasikan di tahun lalu di bulan Mei ya. Nah, kemudian bagaimana perjalanan ISG untuk tahun ini? Nah, saya punya perkiraan untuk indeks
sampai dengan di kuartal 1 tidak akan bisa naik banyak. Ya, jadi setiap ada kenaikan, manfaatkan untuk profit taking, gitu ya. Kalau yang memang punya harga-harga di bawah. Nah, jadi flow-nya yang saya lihat di sini adalah fase di mana ada MR, Mercury retrograde. Ya, jadi selama beberapa kali adanya fase MR, ya, mulai dari sini Oktober 2021 dalam fase MR indeks naik, terus yang di Januari 2022 ini sideways, kemudian di sini naik di Mei, ya. Next-nya ada di September turun, kemudian baru dari 1 bulan terakhir ini fase Mercury retrograde sampai dengan hari ini terhitung masih turun. Ya, jadi dengan saya melihat seperti ini, proyeksinya adalah untuk sampai dengan kuartal 1, IHSG akan cenderung melemah dulu, ya, sampai menembus level 6.400-an, swing dengan bottom sementara adalah di sekitar 6.138 sampai 6.226. Ya, ini sampai akan terjadi di kuartal 1. Baru di kuartal 2, di mana tadi kalau kita ngintip di Trading Economics, di kuartal 2 itu merupakan lowest-nya GDP Indonesia, ya, di 4,1. Di sini saya menggambarkan di kuartal 2 sudah akan ada mulai pick up untuk indeks, ya. Mungkin juga akan dibarengi dengan fase Mercury retrograde ini yang akan terjadi di April sampai dengan Mei. Jadi Mei tahun ini saya punya prediksi akan justru harga saham atau indeks akan naik. Jadi mungkin agak berbeda dengan jargon yang selama ini ada di capital market, sell in May and go away. Tapi di tahun ini prediksi saya untuk indeks di Mei justru akan naik. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini, sahabat semua bisa menentukan posisi yang nyaman, ya. Kalau untuk saya sendiri, posisi saya semenjak Mei di tahun lalu, saya hanya masuk 50% dari total cash yang memang sudah disediakan untuk saham. Ya, sampai sekarang saya masih maintain 50%-nya itu tidak dalam bentuk saham, tapi memang sudah saya cabut dari RDN sudah sejak di tahun lalu, gitu ya. Jadi kalau misal ditanya kenapa kekeh banget dengan 50% saham atau 50% porto, gitu ya. Sederhananya gini, dengan 50% dana yang sudah dimasukkan ke dalam saham, sudah dibelikan ke saham, gitu ya. Nah, kalau misalkan dari sisi 50%-nya ini yang sudah kita masukkan, itu let's say portofolio kita turun sebanyak 50%, gitu ya. Maka kalau di total dengan harta yang memang disediakan untuk di saham, penurunannya tidak terlalu besar, hanya 25%. Gitu ya. Jadi saya masuk setengah, dari setengah ini turun setengah, di compare ke total harta yang memang disediakan untuk di saham, penurunannya maksimal 25%, gitu ya. 25% ini dibilang gede atau enggak, tentunya relatif. Tapi dengan hanya penurunan 25% dari harta yang memang sudah dialokasikan untuk saham, cara untuk kita merecover, ya, merecover loss yang 25% ini tidak terlalu sulit. Jadi saat tahun-tahun bagus, ya, di mana kebanyakan saham akan naik, itu tidak sulit untuk kita mencari profit 30-40%. Jadi di saat di tahun 2023 ini yang prediksi saya bahwa mulai di Q2 sudah akan pick up sahamnya, gitu ya. Yang namanya loss sekitar 25% dari total porto, total harta, itu akan gampang untuk di recover. Nah, strategi ini balik ke teman-teman semua, tentunya nggak bisa kita samakan antara keadaan saya sama keadaan teman-teman semua. Tapi yang jelas, melalui proyeksi ini, saya menggambarkan bahwa untuk tahun ini, sisa penurunan untuk IHSG ataupun saham tinggal sedikit lagi. Terlebih, kalau kita melihat
eee, Januari, ya, biasanya Januari itu akan dijadikan momen para big banks untuk melaporkan earnings. Dan kita sudah tahu earnings big bank di kuartal 3 tahun lalu itu kebanyakan bagus. Jadi saat mereka akan nantinya melaporkan yang full year 2022 di Januari ini, angkanya tidak akan berubah banyak, tetap masih akan bagus. Dengan begitu mereka juga akan membagikan dividen yang cenderung bagus ya, tinggi. Nah, yang namanya momen untuk pembagian dividen ini kemungkinan besar juga akan jatuh di akhir kuartal 1 ya, yang mana sudah kita harus siap-siap untuk bisa memilih saham-saham tertentu dari sektor tertentu yang memang untuk kita buy and hold ya, untuk bisa merecover loss dari total harta atau portofolio. Nah, perihal yang namanya sektor pilihan di tahun ini, saya akan memilih beberapa di antaranya. Yang pertama udah pasti perbankan, ya. Yang kedua itu dari teknologi, yang ketiga itu dari telco, ya. Yang keempat itu consumer. Jadi portofolio saya tidak akan jauh-jauh dari 4 sektor ini: perbankan, teknologi, telekomunikasi, sama terakhir consumer. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan update lagi melalui video selanjutnya ya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Terima kasih semuanya udah menonton. See you, bye-bye.